Ruang Dewa Beladiri. Bab 95. Ini aku, siapa kamu? Ye Xiwen menantikan kenyataan bahwa hampir semua ketujuh adalah kekaisaran, hampir setiap dari mereka adalah pemimpin di antara yang terbaik, tetapi pada saat ini, mereka bahkan bergabung dengan pintu. Kali ini perjalananmu berakhir di sini. Pria muda di tengah jubah itu berkata dengan dingin, siapapun yang membuat serangan ini, jangan menyinggung orang. Salah satu dari ketujuh orang ini memiliki tekanan pada Ye Xiwen, belum lagi fakta bahwa ketujuh orang ini telah bergabung dan merupakan semacam tekanan mengerikan bagi siapapun. Di antara 7 orang, 4 orang di sekitarnya sebenarnya menakjubkan 2 puncak bawaan, mengubah 40% dari naluri bawaan, masing-masing kekuatan tidak di masa lalu, dan 3 tengah adalah bawaan dan 50% dari Ye Xiwen yang menyebalkan, benar-benar tidak ada. Pertengahan pemuda Hua Pao luar biasa, menatap Ye Xiwen dengan dingin, seolah memandang rendah Ye Xiwen. Di sebelah kirinya adalah seorang pemuda berkulit pendek dengan sedikit mata seram, seperti ular berbisa dalam gelap. Di sisi kanan pemuda Hua Huan adalah wanita yang menggoda. Gaun ungu itu memperlihatkan sosok yang baik, tetapi pada saat ini wajahnya sangat dingin. Ye Xiwen memperhatikan ketiganya, karena ketiganya sangat sulit baginya, dan masing-masing sangat sulit untuk ditangani, dan karena ini, dia harus lebih berhati-hati. Ketujuh orang ini tidak memiliki masalah dengan kesendirian mereka cukup sendirian untuk mempengaruhi ilusi, tetapi sekarang mereka telah berkumpul bersama untuk kepentingannya sendiri. Siapa yang memiliki energi besar, atau siapa yang tersinggung? Saya harus berurusan dengan diri saya sendiri. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat? Hati Ye Feng tiba-tiba tenggelam, karena ia adalah kekuatan dari puncak bawaan, tidak ada orang lain selain Ye Xiwen, tidak ada yang lebih kuat darinya, dan karena ini, jadi dia bisa merasakan kengerian 7 orang ini. Itu hal yang buruk, Ye Ruxue bergumam. Ye Xiwen, hari ini kamu mati, dan kamu akan terkejut. Orang dewasa berkata, ini hanya untuk memberimu sedikit pelajaran, biarkan kamu tahu siapa dirimu, tidak semua orang bisa dekat denganmu. Pria muda dengan perawakan pendek menjilat bibirnya, dan matanya berbinar karena pembunuhan. Hu Yuanhang, Ye Xiwen segera muncul dengan nama seperti itu di benaknya. Pria muda itu, identitas musuh, hampir keluar. Benar saja, itu adalah orang yang beracun, hanya untuk membiarkannya tidak mendekati Hua Menghan di masa depan, Anda harus membiarkan diri Anda benar-benar hancur di alam magis. Hati Ye Xiwen juga marah. Ini bukan bencana yang tidak bersalah. Terlebih lagi, ketika seorang pria masih hidup, yang akan pergi bersamanya dan menutup pantat mereka, bajingan sok benar yang mengabaikan makhluk-makhluk itu. Biarkan aku mengajari dia pelajaran, kata seorang pemuda di belakang ketiganya bersemangat untuk maju. Kami tidak memiliki permusuhan, Anda harus datang dan membunuh kami, itu benar-benar menipu terlalu banyak. Kata Qian Yuru dengan marah. Kamu duluan. Tiba-tiba Ye Xiwen berkata, bagaimana mungkin, kami tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian, kata Ye Ruxue. Orang-orang ini adalah pemain top. Kamu tidak bisa membantumu ketika kamu tinggal. Ye Xiwen berkata, di dunia prajurit, inilah masalahnya. Terkadang kekuatan tidak cukup untuk menebusnya. Selain Ye Xiwen, Ye Feng terkuat hanya puncak bawaan. Sebagian besar dari mereka adalah dunia yang diperoleh. Jika Anda tinggal di sana sebentar, Anda akan dibantai dan pergi. Tidak ada artinya untuk tetap. Lebih baik untuk tetap, lebih baik pergi dulu. Hei, kamu bisa sadar diri. Pemuda pendek itu mencibir dan berkata bahwa tujuan utama mereka pada awalnya adalah Ye Xiwen. Sedangkan untuk yang lain, itu hanya kebetulan. Tidak masalah apakah itu harus dibunuh. Semua orang memikirkannya, dan itu terjadi. Di bawah pengepungan begitu banyak tuan, mereka tetap tinggal, tetapi mereka akan menjadi penghalang bagi Ye Xiwen. Semua orang di Gunung Qingfeng juga merupakan generasi yang menentukan. Ye Xiwen begitu teguh, dan yang paling penting adalah dia tidak akan benar-benar mati di alam magis.
Dia akan mati di dalam dan dilahirkan kembali di luar, jadi itu bukan benar-benar kematian. Segera semua orang di King Fengshan pergi, dan Ye Siwen juga menarik napas lega. Mereka tidak ada di sana. Ye Siwen mampu melepaskan tangan dan kakinya. Yah, serangga itu hilang. Hei, Ye Siwen ini tampaknya sangat terkenal di antara kamu. Aku harus melihat berapa banyak poin yang dia miliki. Pemuda Bi mencibir. Bak, Ye Siwen melintas sedikit kedinginan di matanya. Kata pemuda Bi, menginjak kaki, bentuk tubuh benar-benar membentuk tornado, menyapu ke arah Ye Siwen. Kepalan besar dalam badai langsung terbentuk, kepalan itu melintir menjadi auger yang mengerikan, siapapun menemukan mereka harus dibor setengah oleh kehidupan. Ye Siwen mencibir, dan sebuah tembakan telapak tangan, berlari guntur, sangat keras, guntur yang menggelegar, telapak tangannya dibalut guntur dan marah, dan langsung menyapa. Boom, tinju kepalan tangan bertemu, ledakan mengerikan dari udara, dan lapisan udara didorong oleh kekuatan mengerikan ini untuk meluncurkan lapisan gelombang, seperti gelombang ombak di air. Gelombang ini langsung berubah menjadi badai, menyapu, dan pemandangannya menakutkan. Ada perbedaan besar antara tuan bawaan dan lusa. Kekuatan bertarung jauh lebih kuat daripada lusa. Terlebih lagi, tuan dari alam bawaan telah mampu awalnya menyalakan aura langit dan bumi, berkelahi, dan sangat merusak. Tuan ini membunuh serangan pemuda Bi, dan badai di sekitarnya hancur oleh kekuatan mengerikan Ye Siwen. Wajah pemuda di Bi menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka bahwa Ye Siwen benar-benar bisa membuat kepalan badai yang rata. Bak, Ye Siwen mencibir, keluargamu adalah kutu busuk. Suara Ye Siwen tidak jatuh, kakinya menginjak, bentuk tubuhnya seperti peri, dan dia sudah bergegas ke depan pemuda Bi. Sekelompok awan-awan telah terkumpul di tangan kanan Ye Siwen, dan membanting ke arah pemuda Bi. Pemuda Bi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, beberapa orang telah merefleksikan bahwa tiga tuan yang kuat berteriak, berhenti. Kamu berani, berhenti. Ye Siwen akan memperhatikan orang-orang ini dan mengambil gambar di satu tangan. Boom. Momen sengit yang dahsyat itu meledak ke dada pemuda Bi, dan pemuda Bi itu juga dihujani dalam sekejap, dan bentuk tubuh berubah menjadi streamer dan menghilang secara langsung. Tanda pisah. Bab 96. Boom. Momen sengit yang dahsyat itu meledak ke dada pemuda Bi, dan pemuda Bi itu juga dihujani dalam sekejap, dan bentuk tubuh berubah menjadi streamer dan menghilang secara langsung. Jika Anda mati di alam magis, Anda tidak akan benar-benar mati, tetapi akan berubah menjadi aliran cahaya untuk menghilang dan kembali ke dunia luar. Beraninya kau berani. 6 orang yang tersisa semua memandang Ye Siwen dengan tatapan yang luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa Ye Siwen berani melakukannya, atau bahwa mereka tidak berharap bahwa Ye Siwen benar-benar bisa berada di tangan mereka. Pembunuhan kelopak mata, bagi mereka, ini adalah tempat paling luar biasa. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan melipat di sini. Sebelumnya mereka semua berpikir itu akan menjadi tugas yang relatif mudah. Lagi pula, Ye Siwen tidak berguna bahkan jika itu kuat. Mereka memiliki 7 orang, dan mereka dapat membunuh Ye Siwen. Ye Siwen mencibir dan berkata, baru saja membunuh bak tempat tidur, sekarang giliran Anda. Bersama, atau satu persatu. Ye Siwen menghela nafas lega, santai, tenang, dan dia sudah berhenti, dan dia sudah pensiun. Dia hanya bisa melepaskan pertarungannya. Lagi pula, dia juga tidak akan mati di sini. Itu yang terbaik dalam melepaskan. Kesempatan bagus. Untuk menguji latihan sejak saat ini, lawan ini disebut musuh yang kuat. Hanya dengan terus-menerus mengalahkan musuh yang kuat, satu demi satu, dapat menjadi tak terkalahkan. Bahkan Ye Siwen memiliki ide gila untuk menggunakan ke-6 orang ini untuk menciptakan tekanan teror eksternal, untuk memaksa diri mereka untuk menerobos, dan untuk menerobos antara hidup dan mati sering merupakan cara yang paling efektif. Mencari kematian. Badai. Hari-hari kesombongan ini dengan cepat membuat marah Ye Wen.
Mereka adalah sekte lain atau kekuatan lain di negara ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka adalah jenius teratas dari kekuatan mereka. Mengapa mereka begitu besar? Penghinaan, belum lagi, mereka dulu menggunakan Ye Xiwen sebagai daging di talenan. Ketika mereka turun, mereka semua melihat suasana hati mereka. Sekarang daging di talenan akan dimentahkan. Tiba-tiba mereka memiliki perasaan terhina karena martabat ditantang. Itu, bunuh. Keenam orang semua berteriak dan bergegas menuju Ye Xiwen. Keenam adalah pemimpin pasukan mereka masing-masing. Setidaknya mereka semua memiliki lebih dari satu sekolah bawaan, dan mereka telah dibudidayakan sangat dalam. Pada saat ini, semua jenis seni bela diri bergegas menuju Ye Xiwen. Ye Xiwen akhirnya mengeluarkan pisau panjang di belakangnya. Ye Xiwen melambaikan pisau panjang dan langsung menghancurkan pisau yang menyilaukan. Seni bela diri akan pergi. Boom! Suara horor yang keras, seluruh udara berosilasi, dan banyak sekali jelagan naik seketika. Ye Xiwen terbungkus dalam udara bawaan, naik ke langit, menginjak anak tangga peri, tidak mundur, sampai ke tengah 6 orang, pisau terbang panjang, pisau berceceran. Ah! Penari lain yang memiliki 2 puncak lusa tidak bisa lepas dari serangan Ye Xiwen dan terbunuh 2 oleh pisau. Ini adalah pertarungan paling mengerikan. Dalam waktu singkat, seorang master terbunuh oleh seorang master. 5 orang yang tersisa bukan tanpa ampun, dan mereka disia-siakan. Bahkan jika Ye Xiwen menginjak anak tangga peri, dia dipukul beberapa kali dan luka-lukanya pecah. Ye Xiwen, kamu sangat kuat, aku mengakui bahwa kamu sangat kuat, tetapi di hadapan begitu banyak orang, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang, atau kamu dapat menamparnya, kamu tidak akan benar-benar mati di dunia ajaib ini. Kata pemuda Hua Pao bahkan dengan harga dirinya, dia harus mengakui bahwa Ye Xiwen hanya keterlaluan. Ketujuh dari mereka bukan kekuatan teratas di pasukan masing-masing. Siapapun dapat dikatakan sebagai rekan, tetapi sekarang mereka juga bertindak bersama. Baru saja, dia benar-benar terbunuh oleh salah satu wajahnya, dan mereka melancarkan pertarungan paling tragis. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Ye Xiwen benar-benar kuat. Ye Xiwen mencibir, tidak ada jawaban, pertarungan berdarah. Luka di tubuhnya tidak bisa membiarkannya kembali, tetapi hanya membiarkannya lebih sadar menyadari bahwa meskipun ia tidak akan mati di dunia ajaib ini, ia tidak dapat memiliki perasaan beruntung, harus diperlakukan sebagai 9 kematian dirawat setiap saat, kali ini ada retret, waktu berikutnya, hal yang paling penting tentang praktik seni bela diri adalah ketekunan, sekali santai, itu akan ditinggalkan. Pada saat ini, saya masih ingin menggoyahkan tekadnya dengan kata-kata. Ini adalah khayalan. Hei, suara halus pecah, belati telah bergegas ke wajah Ye Xiwen, tetapi itu adalah seorang pemuda berkulit pendek. Kecepatannya sangat cepat, tubuhnya sangat aneh, seperti ular dalam gelap. Biarkan orang, terlihat dingin. Di depan Ye Xiwen, pria muda berjubah itu ditinju keluar. Tinju emas sepertinya menerangi seluruh dunia. Udara terpelintir dan meledak di tinjunya. Mata Ye Xiwen dingin, tubuh terbakar dengan batu spiritual, dan aura yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan ke ruang khusus itu. Banyak pengalaman seni bela diri telah mengalir ke dalam pikiran Ye. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Xiwen semakin kuat dan kuat. Dengan selusin dari 5, rata-rata orang telah kehilangan kepercayaan diri. Untuk orang biasa, tidak ada kemungkinan kemenangan sama sekali, tetapi Ye Xiwen tidak mau menyerah pada harapan kemenangan. Tembakan ini sangat mendebarkan, apakah itu pemuda yang pendek atau lelaki muda berjubah, itu tidak kurang dari musuhnya yang mengerikan. Bagian luar adalah wanita menawan yang membawa cermin dan terus-menerus memancarkan ledakan sihir. Tempat, bahkan ruang akan terdistorsi, kekuatannya mengerikan. Ye Xiwen mengalami krisis terbesar dalam hidupnya. Mata Ye Xiwen bersinar dengan tatapan gila, pedang panjang menari, hampir tidak ada celah di udara menari 9 bayangan pisau. Boom! Pemuda tinju jubah Cina menghantam tubuh Ye Xiwen. Ye Xiwen dilahirkan dengan pukulan ini.
Darah menyembur keluar dan rambut hitamnya terbang. Namun, Ye Xiwen seperti emas dan besi, tetapi dia tidak bergerak. Sebaliknya, teruslah menari pedang panjang untuk pemuda pendek. Boom! Ye Xiwen menebas, dan belati pemuda itu terbang, dan kemudian Ye Xiwen mengeluarkan 9 bayangan dan memblokir semua retretnya. Tanda pisah, tanda pisah.